Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur yang terdapat pada kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Pengertian struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah teks yang isinya tentang langkah-langkah ataupun tahap-tahap dalam melakukan suatu hal dari mulai melakukan kegiatan tertentu atau membuat hal tertentu yang disajikan dengan berurutan. Ciri-ciri teks prosedur: 1. Di dalamnya menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kedua, memakai kata kerja aktif. Ketiga, memakai kata konjungsi atau penghubung dalam mengurutkan kegiatan ataupun cara. Keempat, memakai kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tepat secara akurat. Yang ke-1, mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Struktur teks prosedur diantaranya yaitu A. Judul. Judul dapat diambil berdasarkan sesuatu yang hendak dibuat, dilakukan, atau dimainkan. B. Tujuan. Pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat, dilakukan, dan motivasi. C. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. D. Langkah-langkah atau tahapan. Berisi tahapan atau urutan kegiatan dalam membuat atau melakukan sesuatu. E. Penutup. Berisi penegasan atau penekanan motivasi dan ucapan selamat. Penutup bersifat pilihan dan tidak wajib. Misalnya, selamat mencoba, selamat berlatih, selamat menikmati. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur. Nah, teks berikut adalah teks prosedur dengan judul Cara Membuat Bubur Manado. Ini termasuk jenis teks prosedur cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bagian ini merupakan tujuan. Alasannya, berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat, yaitu cara membuat bubur Manado. Pada bagian ini, bahan dan alat. Alasannya karena memerinci bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan bubur Manado. Pada bagian ini termasuk langkah-langkah. Alasannya berisi urutan langkah membuat bubur Manado secara rinci atau bertahap. Nah, di sini ada kalimat mudah, murah, dan sekaligus sehat.
Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah atau dikreasikan. Selamat mencoba. Ini merupakan penutup. Mengapa demikian? Berisi penegasan atau penekanan motivasi atau ucapan selamat, yaitu selamat mencoba. Nah, itulah penjelasan bagian-bagian atau struktur teks prosedur dengan judul membuat bubur Manado. Ibu akan menjelaskan poin yang nomor 2, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. A. Penggunaan kalimat perintah. Misalnya, terdapat pernyataan, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan monitor. Diubah menjadi kalimat perintah, yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah: Kesatu, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. B. Penggunaan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya digunakan untuk memberi saran tambahan. Kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Diubah menjadi proses pasif, yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. C. Penggunaan kriteria atau batasan. Tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kita ubah dengan batasan, yaitu angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, dengan batasan ditandai dengan setinggi lutut. D. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara ditandai kata dengan secara. Keterangan alat ditandai dengan menggunakan. Keterangan tujuan ditandai dengan untuk, supaya, dan agar. E. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Kata hubung biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika. F. Menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Kata penghubung ditandai kata, kemudian, sekarang, berikutnya, setelah itu. Pelesapan yaitu penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Perbaikannya yaitu bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang sampai berwarna kecoklatan. G. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i, contoh, taburi, lumuri, olesi, sirami. Akhiran kan, contohnya, taburkan, lumurkan, oleskan, siramkan. Ibu akan menjelaskan poin yang D, menulis dan memeragakan teks prosedur. Menulis teks prosedur ada 4, yaitu pertama judul.
Kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.